spiritual Paulus yang begitu dahsyat dan dicatat di dalam Alkitab, bahkan dicatat dalam sejarah kekristenan, di mana Paulus diangkat oleh Tuhan ke surga. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi kita di dalam menghadapi masa-masa sulit di kehidupan yang sekarang ini. Salam, puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kembali kita bertemu dalam channel Edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Saudara, dalam tayangan kali ini, saya akan membagikan satu pengalaman spiritual Paulus yang begitu dahsyat dan dicatat di dalam Alkitab, bahkan dicatat dalam sejarah kekristenan, di mana Paulus diangkat oleh Tuhan ke surga. Ini merupakan pesan pengharapan bagi kita semua, bagi orang yang percaya, pengharapan di masa sulit. Dalam kitab 2 Korintus pasal 12, ayat yang kedua, Paulus menceritakan bagaimana pengalaman yang luar biasa itu ia alami di saat diangkat sampai ke tingkat ketiga dari langit atau surga. Walaupun ia tidak menyembunyikan banyak detail tentang peristiwa itu, pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi kita di dalam menghadapi masa-masa sulit di kehidupan yang sekarang ini. Paulus dan pengalamannya di surga dalam ayat ini, Paulus berkata, "Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahui. Orang itu tiba-tiba diangkat sampai ke tingkat ketiga dari surga." Perlu kita cermati bersama-sama. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Kata diangkat menggunakan kata harpagenta, berasal dari kata dasar harpakso, yang diartikan diambil secara paksa atau diambil dengan satu kekuatan yang memiliki unsur ilahi. Kata ini juga dipergunakan dalam peristiwa ketika Filipus dibawa oleh Roh Kudus untuk melakukan penginjilan kepada sida-sida di Ethiopia. Ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-39. Bagaimana pada waktu itu Filipus yang dibawa oleh Roh Kudus bertemu dengan sida-sida Ethiopia secara tiba-tiba menghilang dan berpindah tempat. Inilah yang dimaksud dengan kata harpakso. Paulus pun secara tiba-tiba dipindahkan dan dia menghilang dari tempat semula, dipindahkan ke tingkat yang ketiga dari surga. Saudaraku, istilah harpakso cukup menarik dikarenakan diangkat secara cepat. Setelah orang yang diangkat, diubahkan penampilan fisiknya. Sehingga penjelasan Paulus dalam sebuah kata yang selanjutnya, apakah itu secara jasmani atau badani, atau tubuh yang bersifat badani, hanyalah Tuhan yang mengetahui. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena darah dan daging tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Saudara bisa membaca di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50. Dengan kata lain, tubuh yang fana tidak dapat menjadi bagian dari kerajaan surga yang mulia, kerajaan Allah yang tidak binasa. Ungkapan tentang tingkat ketiga dari surga seringkali diartikan sebagai tempat di mana Allah berada, di luar alam fisik yang kita kenal. Paulus tidak membanggakan pengalaman berada
dalam kondisi demikian, di mana dia diangkat dalam tingkat ketiga di surga. Melainkan pengalaman ini menjadikan pengingat akan kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup Paulus, bukan karena kehebatannya sendiri. Tentu kita bertanya, tingkat ketiga dari surga, dalam pandangan orang Yahudi, surga dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu surga yang dipahami sebagai samain dalam makna cakrawala. Kita bisa perhatikan bagaimana burung-burung di udara berterbangan di situ. Itu dapat kita bandingkan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6 atau Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Tingkat kedua adalah samain dalam arti makna langit dan benda-benda angkasa, langit dan bintang-bintang, di mana matahari, bulan, planet, dan seluruh ruang angkasa yang ada di dalamnya, baik itu benda-benda luar angkasa, itulah samain dalam artian surga tingkat yang kedua menurut pandangan orang Yahudi. Ini kita bisa bandingkan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-17. Jadi saudara, tidaklah mengherankan jikalau pada waktu itu ada seorang astronot dari Rusia ketika dia menginjakkan kakinya di bulan dan dia berkata, "Aku sudah sampai di langit dan Tuhan tidak ada di sini." Saudara, hal itu tidak akan kita salah pahami ketika kita mengerti bagaimana yang dimaksud dengan surga tingkat kedua ini. Di situ bukan Allah, tempat Allah bertata. Selanjutnya, untuk surga tingkat yang ketiga, samain dalam makna surga, yaitu tempat yang diberkati atau tata kemuliaan surga, sebagai tempat kediaman Allah, disebut langit ketiga atau surga di atasnya surga atau langit di atasnya langit. Dalam surat 2 Korintus dianggap merupakan sebuah penglihatan Paulus yang luar biasa yang ditulis pada tahun sekitar 58 Masehi. Ini berarti bahwa apa yang terjadi pada Paulus sekitar tahun 44 Masehi. Kebanyakan orang menduga bahwa tujuan dari penglihatan dan wahyu adalah untuk menguatkan Paulus dalam tantangan dan tujuan yang dihadapinya. Nampaknya ini terjadi sekitar waktu Barnabas mendampingi Paulus di Tarsus ke Antiokhia. Mereka kemudian pergi ke Antiokhia, ke Yerusalem, dengan membawa sedekah bagi kaum miskin di Yerusalem. Dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 2, Paulus berbicara tentang penglihatan sewaktu dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dan pada tingkat ini, Paulus menyebut tempat ini adalah Firdaus. Implikasi bagi kita di masa sulit yang saat ini kita menjalani hidup-hidup kita yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Paulus ini. Harapan di tengah penderitaan Paulus tidak membagikan pengalaman surgawinya untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menunjukkan ada realitas yang lebih besar daripada penderitaan di dunia. Begitu pula di tengah kesulitan kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan masih berdaulat dan memiliki rencana yang besar atas kehidupan kita. Meskipun saat ini kita sedang menghadapi kondisi yang sulit. Seperti kita ketahui, dalam pelayanannya Paulus diberikan duri dalam daging, suatu penderitaan yang tidak dijelaskan secara spesifik. Namun melalui itu, Tuhan berkata kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Ini mengajarkan bahwa dalam kesulitan, kekuatan sejati berasal dari Tuhan, bukan dari kita sendiri,
kesetiaan dalam iman meskipun Paulus menghadapi penderitaan dalam pelayanan, ia tetap setia kepada Tuhan. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa iman tidak selalu memiliki hidup yang mudah, tetapi tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Saudaraku, apa yang terjadi pada Paulus adalah sesuatu hal yang luar biasa adanya. Bahwa surga itu nyata adanya. Apa yang kita yakini tentang jalan satu-satunya ke surga, yaitu melalui Sang Kristus, firman yang turun ke dalam dunia. Apapun yang kau hadapi dalam pergumulan hidupmu, berbagai tantangan yang bisa saja memisahkan kamu dengan kasih Kristus. Tetapi ingatlah, surga yang ditawarkan oleh Yesus itu nyata adanya. Jikalau saudara diberkati, saudara bisa bagikan tayangan ini. Baiklah saudara, demikian yang bisa saya bagikan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.